Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di bimbingan teknis untuk tim keamanan pangan sekolah. Hari ini kita akan sampai di penghujung BIMTEK kita, di mana hari ini adalah modul terakhir berkenaan dengan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah atau PBK PKS. Ya, Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah. Ini adalah tujuan akhir kita dari BIMTEK ini, dari pelaksanaan semuanya nanti adalah kita ingin mendapatkan namanya Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah, PBK PKS ini. Ini merupakan piagam yang diberikan oleh Badan POM untuk sekolah-sekolah yang sudah mengikuti BIMTEK dan sudah mengikuti aturan-aturan yang untuk standarisasi keamanan pangan yang ada di kantin sekolah masing-masing. Apa saja itu? Mari kita berkenalan dengan Piagam Bintang ini. Jadi, pengantar PBKPS ini adalah tentang pangan siap saji. Kemudian PBKP itu adalah buah dan sayur, kemudian industri pangan. Salah satu bentuk PBKP siap saji adalah Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah. Nah, jadi ini salah satu dari Piagam Bintang yang disiapkan oleh BPOM dan ini khususkan untuk kantin sekolah. Jadi 9 proses pemberian Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah adalah yang pertama itu pengelola kantin mengikuti pelatihan PBKP kantin sekolah. Kemudian pengelola kantin sekolah melatih karyawan dan membahas hasil evaluasi pelatihan. Kemudian pengelola kantin sekolah mencatat karyawan yang sudah dilatih. Setelah itu semua karyawan menerapkannya di kantin sekolah. Jika sudah, pengelolaan kantin ataupun kepala sekolah melapor kepada Balai POM dan Balai POM nanti akan lari ke A. Nah, A ini tahap 1. Tahap 1 itu adalah kita akan mendapatkan auditor. Nah, dari A itu nanti kita akan mendapatkan auditor PPKP Balai Besar atau Balai POM memverifikasi pelaksanaan pelatihan. Jadi nanti BIMTEK kita ini yang kita lakukan ini juga nanti akan diverifikasi apakah benar pernah melakukan ini, bagaimana hasilnya. Nah, hasilnya itu bisa dilihat nanti dari hasil pretest dan post-test tadi. Kemudian PBKP sekolah diserahkan kepada kepala sekolah dan auditor PBKP Balai POM akan memantau kantin sekolah secara berkala. Bila standar tidak dipenuhi, maka piagam PBKP kantin akan dicabut. Nah, jadi bukan ketika kita sudah dapat terus kita bebas saja lagi seperti apa, tapi tidak. Nah, jadi mereka akan melakukan pemantauan secara berkala. Nah, jadi kita pastikan semua yang sudah kita bahas kemarin itu bisa kita laksanakan dengan maksimal. Ya, mengapa pelatihan keamanan pangan perlu dilakukan? Alasannya karena keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Pengetahuan keamanan pangan dapat membantu komunitas sekolah mencapai persyaratan peraturan dan membantu kantin sekolah memahami bagaimana mempertahankan persyaratan tersebut. Nah, itu kenapa pelatihan ini perlu kita lakukan. Nah, jadi PBKP kantin sekolah ini sudah dirancang untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di bidang pangan, di mana ketentuan-ketentuan tersebut berlandasan hukum yang sudah diterapkan di undang-undang di negara kita. Ada Undang-Undang Nomor 18 tentang pangan, Undang-Undang tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang tentang label dan iklan pangan, Undang-Undang tentang hygiene dan sanitasi jasa boga, Undang-Undang tentang peraturan tentang keamanan mutu dan gizi pangan, peraturan tentang keamanan pangan. Nah, jadi tidak hanya sekedar mengada-ngada ya, tapi ini juga berlandasan hukum. Nah, apa saja persyaratan CPPB untuk mendapatkan PBK PKS ini? Nah, jadi syaratnya adalah kita harus komitmen antara manajemen sekolah. Komitmen untuk menjadikan sekolah atau kantin sekolah kita itu adalah kantin yang menyajikan panganan yang aman. Kemudian bangunan dan sarana prasarananya harus kondusif dan representatif. Kemudian hygiene penjamah pangan. Nah, jadi orang yang menjamah pangan itu benar-benar bersih. Kalau penjajahnya itu menggunakan perlengkapan yang lengkap, orang yang belanjanya itu menyentuh makanannya tidak langsung dengan tangan. Kemudian penanganan pengolahan dan penyajian pangan itu juga akan dinilai. Kemudian pengendalian hama, sanitasi taman, tempat dan peralatan juga akan menjadi persyaratan untuk mendapatkan PBK PKS ini. Apa saja komitmen manajemen sekolah?
Ada komitmen tertulis dari kepala sekolah tentang pengawasan keamanan pangan. Ada petugas yang dibentuk untuk melakukan pengawasan keamanan pangan. Ada peraturan dan kebijakan dan pengelolaan kantin terkait pengawasan keamanan, mutu, serta higien dan sanitasi pengolahan penyajian makanan. Kemudian bangunan dan sarana prasarana kantin itu, kantin dan sarana pengelolaan penyajian tidak berhadapan langsung dengan WC atau toilet. Kantin dan sarana pengelolaan penyajian terlindung dan jauh dari sumber pencemaran. Bangunan permanen, tertutup atau terbuka, namun penyajian pangannya tertutup sehingga terlindung dari cemaran. Struktur dan kondisi bangunan terbuat dari bahan yang mudah untuk dibersihkan. Kebersihan bangunan terjaga dengan baik sehingga tampak bersih. Kemudian lantai terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak atau retak sehingga mudah untuk dibersihkan. Lantai terjaga kebersihannya dengan baik sehingga tampak bersih. Dinding terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak atau retak sehingga debu dan sarang laba-laba tidak mengotori atau mudah dibersihkan. Kemudian dinding terjaga dari kebersihan dengan baik. Dapur untuk memasak jika ada dilengkapi dengan ventilasi berkasa yang memadai sehingga udara kotor tidak mencemari ruangan kantin. Tersedia air bersih yang cukup untuk mendukung kegiatan kantin. Kemudian jika ada limbah cair dialirkan ke saluran atau pembuangan. Saluran pembuangan limbah cair tertutup dan kondisinya bersih dan tidak bau. Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan lap pengering. Tempat cuci tangan terjaga kebersihannya dan terlihat bersih. Tersedia tempat cuci peralatan makanan dan minuman peralatan lainnya. Tempat cuci peralatan dilengkapi dengan sabun, lap pengering, dang bersih, dan air yang mengalir. Tempat cuci peralatan terjaga kebersihan dan terlihat bersih. Dapur terjaga kebersihannya, tidak ada hewan peliharaan di sana. Meja dan kursi ditata dengan rapi. Kemudian meja dan kursi terjaga kebersihannya. Terdapat tempat penyimpanan bahan mentah khusus, tidak bercampur dengan tempat makanan yang sudah dimasak. Tempat penyimpanan bahan terjaga kebersihan yang terlihat bersih. Pangan siap saji tidak dibiarkan terbuka tersaji di meja makan. Tersedia lemari kaca tertutup menyimpan memperlihatkan panganan saji. Ya. Kemudian tempat penyajian makanan terjaga kebersihannya dan terlihat bersih. Tersedia alat pembersih dan sanitasi. Alat pembersih sanitasi terjaga kebersihannya. Tersedia tempatnya sampah, tempat sampahnya juga tertutup. Tersedia program pengendalian hama, tidak terlihat ada hama seperti lalat dan berterbangan dan kecoa yang berkeliaran di sekitaran kantin kita. Nah, jadi kita lihat lagi bahwa makanan-makanan aman pangan itu adalah makanan yang tidak terkontaminasi oleh cemaran fisik, cemaran mikroba ataupun cemaran kimia. Jadi ada beberapa hal yang harus seperti kita perhatikan bahwa karyawan yang mengolah pangan harus dalam keadaan sehat, tidak menunjukkan gejala penyakit. Karyawan yang sakit segera melapor ke pimpinan kantin dan tidak boleh lagi mengolah panganan sampai dia sehat. Kemudian menjaga rambut tetap bersih, kuku tetap pendek, jangan gunakan cat kuku. Perhiasan seperti anting, kalung, gelang, cincin, dan jam tangan tidak diboleh dipakai selama pengolahan makanan. Kumis dan janggut dijaga tetap bersih dan pendek. Kemudian balut luka jika mungkin menggunakan plester berwarna terang. Ya. Kemudian karyawan harus memakai pakaian yang bersih ke tempat kerja. Kemudian memakai pakaian kerja bila kerja di kantin. Seperti apa saja pakaian kerjanya, seperti celemek, topi. Kemudian topinya itu harus menutup semua rambut. Kemudian pakai sarung tangan dan masker. Kemudian lepaskan juga pakaian pelindung bila meninggalkan kantin atau mau pergi ke toilet. Jadi nggak boleh tuh pakaian kerja kantin itu dibawa lagi ke toilet dan dibawa lagi ke kantin. Jangan ya, harus dilepas dulu sebelum pergi ke kantin. Oke, kemudian karyawan itu juga diminta untuk dilarang makan dan minum selama mengolah dan menyajikan makanan. Jadi nyicip garamnya boleh ya, hanya saja tapi tidak boleh makan. Nanti dia makan ngomong-ngomong lagi, muncrat lagi ke dalam makanan yang ada. Kemudian tidak boleh merokok, dilarang bersik dan batuk ke arah pangan. Kemudian dilarang menyentuh bagian-bagian badan selama mengolah dan menyajikan pangan. Dilarang meludah ketika menangani pangan. Nah, itu ya. Kemudian karyawan itu juga harus paham tentang bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, itu ikuti langkah-langkah yang sudah dibiasakan. Kemudian tentang penanganan pengolahan dan penyajian makanan,
Pengelola kantin harus tahu tentang penerimaan bahan baku panganan. Bahannya harus masih dalam segar dan kondisi yang baik. Kita harus menolak kemasan yang rusak atau kaleng yang penyok dan bebas benda asing seperti tanah, kaca, kerikil, lambut dan lain-lainnya. Dan menolak semua pangan yang memberikan bahan tambahan pangan lainnya. Ya. Jadi yang kita terima hanya bahan tambahan pangan yang diizinkan oleh BPOM saja. Kemudian kita punya tempat penyimpanan bahan baku agar tetap beku. Kemudian agar panganan yang dingin tetap dingin di dalam lemari es. Kemudian bahan baku kering dalam wadah yang tertutup. Bila ada kemasan yang terbuka, pindahkan isinya ke wadah yang bersih dan tutup dan diberi label lagi. Kemudian simpan dengan jauh dari bahan kimia dan peralatan bersih seperti sapu dan sikat. Simpan kemasan pangan di tempat yang bersih. Kemudian pengolahannya, periksa dulu bahan baku yang akan diolah. Periksa kondisinya, periksa tanggal kadaluarsanya. Kemudian cucilah daging dan sayur sebelum diolah. Gunakan air yang memenuhi syarat seperti air minum jika bahan baku akan langsung dikonsumsi. Kemudian mencairkan pangan beku dengan wadah bersih dan tertutup, serta sesuai kebutuhan. Menggunakan BTP sesuai petunjuk pada kemasan. Kemudian mencegah pencemaran pada pengolahan pangan. Jadi, mengolah pangan dengan memperhatikan suhu dan lama pemasakan, pastikan masakan dimasak dengan suhu dan waktu yang cukup sehingga matangnya sempurna. Selanjutnya kita juga harus perhatikan bahwa mencegah cemaran saat pengolahan makanan adalah dengan mencuci tangan, kemudian memakai topi dan celemek, menyimpan makanan yang bahan kimia jauh dari pangan, kemudian menutup pangan bila tidak digunakan, mengurangi kontak dengan pangan, kemudian memisahkan pangan mentah dengan pangan matang, peralatan yang berbeda untuk mengolah makanan mentah dan matang, kemudian memisahkan pegawai dan menerima uang dengan yang melayani penjualan pangan. Nah, jadi kasir tidak boleh menjadi orang yang melayani makanan. Yang melayani makanan tidak boleh menjadi kasir. Jadi fungsinya satu-satu ya, jangan dicampur. Kemudian selanjutnya tentang penanganan ini adalah tentang pengemasan. Pengemasan makannya itu harus menggunakan kemasan yang bersih. Alat makannya juga harus bersih. Jangan menggunakan plastik berwarna, kertas bekas, atau koran untuk membungkus makanan. Jadi harus menggunakan kemasan baru dan bersih. Gunakanlah sendok atau penjepit atau sarung tangan pada saat memasukkan dan mengambil makanan. Kemudian hindari pemakaian staples untuk mengemas makanan. Misalnya mengemas nasi, lontong, atau lemper. Nah, jadi kita kalau ada yang menitip jualan di kantin kita, harusnya kita juga sampaikan bahwa kami tidak menerima kemasan yang di staples. Jadi silakan apakah mau diikat pakai karet atau mau di selotip ya. Kita harus tentukan itu. Kemudian kita harus tentukan juga penyimpanan pangan matang itu. Jika produk akhir tidak dikemas, maka harus ditutup. Produk pangan yang berisiko tinggi seperti masakan daging, telur, ikan, masakan berkuah, produk susu harus dipanaskan kembali dalam jangka waktu 2 jam bila masih tersisa. Jika menyimpan panganan berisiko tinggi di suhu dangerous zone 5-60 derajat Celcius lebih dari 2 jam. Jika terdapat masakan sisa, maka dapat dimasukkan ke dalam wadah tertutup lalu disimpan dalam refrigerator atau kulkas. Dan jangan lupa memanaskannya kembali sehingga matang sempurna sebelum disajikan. Ya. Nah, penyajian makanan ini setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah terpisah dan tertutup untuk menghindari terjadinya pencemaran silang. Untuk makanan berkuah, kuahnya dicampur dengan racikan isinya bila akan dikonsumsi saja. Kemudian pemisahan kuah dimaksudkan untuk mencegah makanan cepat basi. Dan sajikanlah makanan panas dalam keadaan panas. Misalnya sup, gulai, dan soto ya kalau enaknya dalam keadaan panas ya harus disajikan dalam keadaan panas. Kemudian sajikanlah makanan yang dalam keadaan dingin misalnya es buah. Sajikanlah pangan beku dalam keadaan beku, misalnya es krim. Jadi jangan tunggu meleleh dulu baru dimakan atau tunggu kurang dingin dulu baru dimakan. Ya, jadi harus sesuai dengan kondisi yang sesuai. Kemudian pengendalian hama. Selanjutnya tentang pengendalian hama ya. Kita diminta untuk menghindari panganan berserakan dan air tergenang.
karena hal tersebut bisa mengundang datangnya hama. Kemudian cegahlah hama masuk ke dalam ruangan pengolahan, bisa dengan misalnya seperti memberikan jaring atau memakai alat pengusir nyamuk dan lain sebagainya ya. Kemudian basmi hama di kantin sekolah. Nah, bisa dengan menggunakan apakah lem tikus atau lain sebagainya agar tidak ada hama di sekolah kita. Kemudian tempat itu juga harus disanitasi dengan menjaga kebersihannya, apakah dibersihkan mejanya dengan desinfektan, kemudian peralatannya dicuci dengan air panas, kemudian alat pengangkut pangan juga harus bersih, permukaan yang kontak dengan pangan harus dibersihkan dan disanitasi untuk menghilangkan mikroba. Peralatannya juga seperti itu ya, harus dibersihkan. Kondisinya juga harus masih dalam keadaan baik, periksa agar sesuai dengan fungsinya. Kemudian apakah sudah dibersihkan, kotoran dan lemak dari peralatan piring, sendok harus dibersihkan sampai tuntas, dan bahan sanitasi dapat membunuh atau mengurangi kuman dari talenan piring dan peralatan lainnya. Jadi standar-standar ini harus kita ikuti. Nah, bagaimana memperoleh PBKPS ini? Yang pertama, kita telah memiliki sertifikat layak sehat atau hygiene sanitasi dari Dinkes setempat. Nah, jadi sebelum kita maju ke piagam bintang ini, kita harus dapatkan dulu layak hygiene ya dari dinas. Nanti kita bisa minta bantuan dari Dinas Kabupaten Agam. Kemudian pengelola kantin telah mengikuti BIMTEK PBKP kantin sekolah. Nah, sudah kita lakukan hari ini sampai di tahap terakhir. Kemudian hasil audit sarana kantin sama dengan atau lebih dari 80% memenuhi syarat. Dokumentasi yang harus lengkap adalah sertifikat mengikuti BIMTEK PBKP kantin sekolah, rekaman evaluasi karyawan, rekaman pelatihan internal PBKP, rekaman audit internal kantin sekolah, rekaman tindak lanjut temuan. Nah, jadi semua itu harus kita lakukan untuk bisa menjadi bisa mendapatkan piagam bintang keamanan pangan sekolah ini. Nah, jadi mudah-mudahan semua pelatihan yang sudah kita lakukan di beberapa hari ini bisa memberikan kita semangat dan bisa juga memberikan kita ide-ide bagaimana kita mengelola kantin kita yang bersih dan sehat, sehingga tujuan akhir kita untuk mendapatkan piagam bintang keamanan pangan kantin sekolah bisa terwujud. Demikian mungkin pemaparan dari saya, Muhammad Arif Zainhar. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan selama pelatihan ini. Saya mohon maaf. Dan setelah ini jangan lupa untuk mengisi jawaban post testnya ya. Link akan Ustadz bagikan di grup sesaat lagi. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.